Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ketahanan Nasional dan Bela Negara Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan. Saya Mulyana sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya Yuli Salma sebagai pemateri kedua. Baiklah, konsepsi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta wawasan Nusantara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan terhadap gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta memperjuangkan untuk mencapainya tujuan nasional. Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional merilis bahwasannya dalam 5 tahun terakhir Indonesia berada pada posisi kurang tangguh pada ketahanan nasional. Tantangan tersebut harus segera dicarikan solusinya, yakni dengan adanya bela negara. 1. Wajah ketahanan nasional. Wajah ketahanan nasional terbagi kepada 3. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai kondisi merupakan totalitas yang mencakup semua aspek ketahanan bangsa yang didasarkan atas nilai persatuan dan kesatuan wawasan Nusantara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai metode pemecahan masalah. Ketahanan nasional adalah metode yang berwujud integrasi aspek fisik dan sosial guna memecahkan masalah nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Nah, ketahanan nasional adalah cara terbaik yang ada untuk mengimplementasikan pendekatan kesejahteraan keamanan yang diyakini keberadaannya oleh bangsa dan dijadikan sebagai pedoman. 2. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional berlapis meliputi ketahanan nasional sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ideologi. Ketahanan berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Terwujudnya ketahanan nasional bermula dari individu, kemudian dari keluarga, kemudian membentuk ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Basri 2002. 3. Pajak untuk mendukung ketahanan ekonomi melalui APBN yang mandiri. Melalui pajak, wujud kemampuan negara dalam mengelola negaranya tanpa campur tangan pihak manapun dapat terwujud. Dana APBN terbesar berasal dari pajak. Ini menentukan jika semakin besar pajak, maka semakin bertambah APBN negara. Selanjutnya, alasan diperlukannya ketahanan nasional. Ketahanan nasional sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, terselenggarakannya ketahanan dan keamanan, terwujudkannya keadilan hukum, sosial, dan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan. Meningkatkan peran bela negara lebih kompleks maupun komprehensif pada saat masa damai menjadi kunci keberhasilan peran bela negara agar dapat menentukan kualitas dari pertahanan negara. Membayar pajak sebagai bela negara non-fisik, Inpres nomor 7 tahun 2018. Dengan dinamika negara kita yang
berdiri sudah menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, maka bela negara adalah suatu keharusan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Salah satu faktor yang menentukan ketahanan suatu negara adalah faktor finansialnya. Peningkatan pendapatan negara yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya berasal dari pajak. Jadi, pajak merupakan suatu bela negara non-fisik yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuli Salma. Kepada Yuli Salma, kami persilahkan. Membangun argumen tentang dinamika dan tunggal dan ketuhanan nasional bayar pajak merupakan bela negara. Dalam melaksanakan pembangunan suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung. Salah satunya adalah tersedia sumber pemerintah yang menandai dan dapat diadakan yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan dan masing-masing tingkat pemerintah. Karena tanpa adanya pemerintah yang cukup, maka program-program pemerintah yang tidak akan berjalan secara maksimal. Salah satunya sumber pemerintah negara yang sangat besar adalah dari pajak. Dengan adanya pengaturan atau hukum yang mengatur tentang pajak sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka diharapkan pemerintah pajak sebagai sumber utama untuk membiayakan anggaran pendapat dan belanja negara. APBN dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkeseimbangan. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan penting pemerintah dalam mewujudkan ketahanan nasional dan upaya negara. Esensi dan urgensi terhadap nasional dan bela negara. Kemandirian APBN yang ditopang dari pemerintah pajak merupakan bentuk ketahanan ekonomi. Anggaran pendapat dan belanja negara APBN merupakan suatu rincian daftar yang dibuat secara sistematis dan terperinci, yang di dalamnya berisi rancangan pemerintahan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Anggaran yaitu 1 tahun, 1 Januari hingga 13 Desember. Dalam APBN ini terdapat 3 komponen yang telah disetujui oleh DPR, yaitu yang pertama pendapat negara, belanja negara, dan biaya negara, di mana pemerintahan dalam sektor diperpanjangkan. Ini pengenaannya termasuk dalam kepembebasan dan cukai, pemerintahan pajak, dan hibah. Keterlibatan warga negara dalam membayar pajak, perubahan usaha, pembelaan negara untuk pemerintahan, kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. UUD RI tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kata wajib sebagaimana terdapat dalam UUD tahun 1944 mengandung makna bahwa negara dapat memaksa warga negara untuk ikut dalam membela negara. Kesimpulannya, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara dalam mempertahankan eksistensinya, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.